Iya. Kalau aktivitas kamu setelah kuliah mau ngapain rencananya? Nikah. Nikah? Sekarang usia berapa? Nanya usia. Tebak atuh. Kela. Genep. Dua-dua Genep jalan tambah 23. dua hiji. Dua-dua Genep jalan tambah 23. dua hiji. Hah? Dua-dua jalan 23. Dua-dua bohong. 27 ya? Ya, 27. 27 6. Oh bener 27. Seumuran jadi kan? tadi Kita mau- kan seumuran kan? Hah? Kita seumuran. Beda lah. Iya. Aku 97. Wih, bohong pisan. Kamu 95. 94 Kapan dong. nikah? Berarti kamu sekarang tinggal skripsi. Hah? Iya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di konten kali ini gue sedang bersama narasumber Radiance Channel. Oke, Radiance Channel ini adalah Ganti sekarang. salah satu apa? Sekarang ganti namanya, bukan Radian Channel. Apa? Bahasa Radian. Oh, bahasa Radian. Udah diganti guys katanya. Jadi Radiance Channel ini atau bahasa Radian ini apa? Seorang musisi guys, sama jualan apa? Jualan Jualan obat. clothing juga. Jualan baju kan? Jualan baju, alhamdulillah. Sampingan laju. Oh, sampingan. Waktu di YouTube kamu kan ini apa? Bilang tidak ada hari untuk tidak berkarya. Tidak ada alasan untuk tidak berkarya. Yang itu ya. Nah, gimana sih itu teh? Coba boleh dijelasin nggak? Tiada nggak ada alasan untuk nggak berkarya. Tidak ada alasan untuk tidak berkarya. Itu sebenarnya konten buat ini, Ju. Apa? Jadi orang buat satu konten di YouTube baru, bukan YouTube pribadi sebenarnya. YouTube komunitas. Nah, di situ pengen bikin sesuatu yang baru di mana isinya itu edukasi seputar karya gitu. Karya. Kan bikin komunitas namanya komunitas pecinta seni. Nah, inginnya itu si channel itu teh hubungannya edukasi tentang karya gitu. Karena kan sekarang untuk berkarya itu biasanya ada hambatannya itu di fasilitas, di apa. Jadi aja orang itu jadi nggak berkarya gitu. Makanya waktu itu teh apa mic ya? Mic aja bisa diakalin ternyata kan gitu. Pakai selotip. Pakai selotip segala macam kan. Gitu. Jadi gitulah yang Ya, jadi ini juga latar guys belakang. apa idenya dari dia guys. Jadi waktu itu aku nonton YouTube-nya dia. Buat yang belum nonton aja di halaman apa Musik Indonesia, ada di situ tutorial Ya, apa bisa. judulnya. Judulnya apa ya, lupa. udah lama juga itu. Konten kreatornya lupa guys. Tapi nanti diedit aja ya di sini ya. Bisa ya? Bisa ditempel nggak? Bisa lah. Bisa lah ya. Ya nanti ada ditampilin kok. Oke. Jadi gitu quotes yang tadi, tidak ada alasan untuk tidak berkarya. Nggak ada alasan buat berkarya. Jadi kalaupun apa mau ngevlog peralatannya murah pun itu bisa ya Kang ya. Bisa banget. Pakai selotip. Tuh kasarnya cuman HP doang juga nggak bisa pakai mic kayak gini, bisa kan? Bener nggak? Iya. Iya. Kalau aktivitas kamu setelah kuliah mau ngapain rencananya? Nikah. Mau nikah? Sekarang usia berapa? Nanya usia. Tebak atuh. Kela. Genep. Dua-dua Genep jalan tambah 23. dua hiji. Dua-dua Genep jalan tambah 23. dua hiji. Hah? Dua-dua jalan 23. Dua-dua bohong. 27 ya? Ya, 27. 27 6. Oh bener 27. Seumuran jadi kan? tadi Kita mau- kan seumuran kan? Hah? Kita seumuran. Beda lah. Iya. Aku 97. Wih, bohong pisan. Kamu 95. 94 Kapan dong. nikah? Berarti kamu sekarang tinggal skripsi. Hah?
Iya. Justru orang nggak nanya dulu apa materinya ya. Berarti usia berapa kamu rencana nikah? Rencana nikah. Rencana aja ini nggak apa-apa. Oh, rencana aja. Rencana aja. Insya Allah mudah-mudahan kalau lulusnya cepet tahun ini Tahun ini. depan. Kalau nggak tahun depan. Ini buat yang mau jadi calon langsung aja boleh komen. di komen ke Radiance Channel ya. Kalau ini apa? Kan kamu dulu teh jualan itu clothing di IG. Sekarang kan lagi pandemi. Itu gimana itu dampaknya ke bisnis kamu? Kalau jualan online sih jalan juga ya. Soalnya kan online ya, kita nggak offline. Tapi dampaknya gimana? Apa ngurangin? Kalau gitu? dampak justru sebenarnya normal aja sih. Normal aja. Karena nggak kan ada perubahan gitu. Nggak ada perubahan. Up and down. Paling ada hambatan di pengiriman aja. Ada keterlambatan karena kan awal-awal Covid apalagi awal-awal Covid itu biasanya mungkin jasa pengirimannya juga lagi adaptasi sama aturan pemerintah yang baru. Makanya ada keterlambatan dan lain-lain. Tapi Cuman alhamdulillah sekarang mah udah mulai lancar. masih alhamdulillah. Sekarang udah mulai lancar. Oke. Kalau Mobile Legend kamu masih main? Masih dong. Masih. Di YouTube masih. Oh enggak ke YouTubein. Itu mengisi waktu luang apa gimana? Apa teh? Apa suka aja mainnya? Ya, lagi ngisi waktu luang aja sebenarnya. Kalau lagi nyangse. Oh. Itu gitu main Mobile Legends sama teman-teman. Tadi umur 27 kan? Umur 27. Apa yang mau kamu lakukan rencananya ke depan di sisa umur kamu mau ngapain? Di sisa umur. Kamu mau ngedoain saya udahan? Enggak, maksudnya kan tiap orang punya rencana gitu. Kalau kita ulang tahun kan hello happy birthday gitu. Harapannya apa? Make a wish. Iya, make a wish. Di sisa umur harapannya apa gitu. Harapan ke depan ya? Mungkin ingin jadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Seseorang yang bermanfaat. Terus apa lagi? Ingin jadi seorang muslim yang baik. Muslim yang baik. Kalau ini apa ngegitar dari kafe ke kafe masih? Itu selama pandemi nggak ada. Libur dulu. Selama setahun? Iya, berarti selama setahun kebelakang. Kalau dulu kan di kampus-kampus dia ini suka ngegitar guys. Pakai itu wadah gitar gini. Ngamen. Kalau pengalaman kamu dulu gimana? Pengalaman apa? Pengalaman kuliah. Pengalaman kuliah maksudnya? Ya waktu dulu kan sebelum pandemi kan kita kuliah dulu. Ya itu gimana sebelum skripsi? Sebelum skripsi seru, banyak teman-teman baru, terus punya wawasan baru, ngebentuk pola pikir baru. Kalau selama KKN kan kita semester 6 itu ada KKN. Kamu itu berperan sebagai apa? Ini nih. Apa? Berperan sebagai apa? Jadi ketahuan bukan rompi dia. Oke, tadi kan Epang umurnya udah 27 ya. Kalau pengalaman kamu selama kuliah apa, Pang? Pengalaman selama kuliah banyak banget ya. Banyak banget. Dari semester 1 deh. Apa yang kamu dapat? Dari semester 1. Itu kan ada apa? Kalau awal-awal teh ospek. Itu gimana? Bisa diceritain nggak? Dulu sih ospek ya dibotakin ya biasa gitulah ya. Buat ikutin apa namanya kalau dulu teh kita kalau SMA kan orientasi siswa ya. Masa orientasi siswa. MOS ya kalau mahasiswa ya. Kita ikutan MOS dibotakin. Kamu juga botak kan? Dulu enggak kebotak. Awal-awal kita soalnya kan aku cuma 2 hari ikut ospeknya, 2 hari lagi nggak masuk. 2 hari lagi nggak masuk. Epang mah ikut semua. Harusnya Epang ngikutin kamu ya 2 hari nggak masuk gitu. Ya soalnya agak-agak enak badan itu dari pagi loh guys, dari jam 6 sampai jam 6 lagi. Besoknya kita disuruh nyari barang-barang. Oh gitu. Tapi pas masuk dikasih kesulitan gitu nggak sama itu sama pas senior? Masuk, ya pastilah dikasih suruh itu apa teka-teki kayak gitu. Sama kayak
minuman apa 3 duren kan itu ini digunting dulu, Iya. gunting kuku ditempelin di ini di minuman Itu jadi minuman awal-awal. 3 duren. Terus anak ayam telur, Ah. anak Awal ayam tuh telur kan. awal-awal tuh belum kenal sama Juanda karena itu waktu di kelas aja kita ya. Kenal waktu di kelas. Waktu di kelas kan mulai Waktu kumpul. ini akuntansi Mm-mm. nanya-nanya dosennya nggak ada. Gitu. Nah dari situ mulailah kumpul habis beres ospek kan, mulai dapat teman kelas satu kelas tuh. Mm-mm. Nah, pas dapat satu kelas, ya pengalaman ya banyak lah kalau disebut pengalaman mah ya. Kita pernah jualan bareng, jualan susu. Aku mau Ya nggak kan? ikut yang jualan susu. Tapi kan dapat makanannya. Jadi hasil dari jualan susu itu uangnya itu bukan kepada buat anak-anak. Jadi si uangnya itu dikasih apa? Dibeliin makanan yang untuk dikasih sama satu kelas gitu. Oh, makanannya dikasih buat ke satu Kan kelas. kamu kebagian waktu itu. Waktu hasil dari pentas seni pensi. Pensi. Iya. Oh ya waktu apa? Kayak stand-stand gitu banyak. Iya, kan ikutan tuh. Terus Bukannya itu ya keuntungannya yang kan susu banyak. juara aja yang di depan itu kampus. Iya, yang jualan itu. jualan susu. Tapi kan ada lagi yang ini kayak pameran gitu di kampus. Pameran. Ya kayak tiap kelas ada perwakilan harus jualan. Mm-mm. Kelas kita tuh apa? Susu gitu. Susu, Tapi aku gak ikutan waktu itu. iya nggak ikutan waktu Cuman itu. dibagiin ke sekelas. Dibagiin hasilnya, Oh iya. dijadiin makanan gitu, biar bisa anak-anak kelas tuh pada kumpul. Hmm. Intinya kalau perjalanan di kuliah sih banyak banget ya. Kita Banyak bisa banyak teman, kita bisa banyak jaringan juga buat usaha. Di awal-awal kuliah, aku tuh nyepeng ini loh, megang keuntungan yang banyak. Keuntungan yang banyak. Apa Jualan aja itu? kaos. Jual kaos. Jualan Terus kaos. Jadi di awal kuliah tuh aku mau kan nggak punya duit ya. Hmm. Pengen jajan gimana ini teh. Dari situ teh ngakalin. Oh iya ini kan biasanya kalau satu angkatan itu kalau awal-awal biasa belum ada blok-blokan. Bener nggak? Dari situ aku mikir gimana caranya ngumpulin satu angkatan ini biar bisa jadi duit. Jadi Jualan kaos angkatan. Kalau kamu sendiri waktu awal masuk kuliah, kenapa ngambilnya manajemen nggak teknik atau teknik informatika atau seni mungkin? Ngikutin sih sebenarnya. Nggak, Ngikutin. kalau keinginan nggak ada. Pengennya masih musik. Pengennya musik. Hmm. Kenapa bisa pengen manajemen? Karena di kuliahan di situ Hmm. masuknya ekonomi gitu. Masuknya ekonomi. Sebenarnya masuk di mana aja nggak jadi masalah. Kenapa gak akuntansi? Hitung-hitungan Hitung-hitungan kurang ngerti ya. kurang suka. Kalau manajemen udah pas gitu. Kalau manajemen ya suka lah. Suka. Ah. Kalau ini apa? Waktu di mata kuliah ini apa? Pemasaran kan suka ada ini. Kita bikin produk gitu. Dulu juga kita pernah bikin itu bola ini. Bola Bobby. biskuit. Bobby. Botak biadab. Itu singkatan jokes teman-teman gitu. Bola apa itu namanya? Biskuit, Bola babi. bola Bobby. Nah, Bobby ya namanya. Bobby. Kewirausahaan dulu Nah. bikin. Satu Jadi kita- satu kelompok kita dulu. Satu kelompok. Oh iya, Sama minuman juga kan? si Yang ada Vertikanya. kutu-kutunya. Si Vertikanya. Yang ada kutu-kutunya itu. Iya. Jadi warnanya tuh warna-warni, pokoknya seunik mungkin gitu. Bikin itu ya. Pas sudah lulus pengen dikembangin lagi nggak? Misalnya kalau udah lulus pengen bikin produk apa gitu. Pengen sih bikin produk kaos sendiri ya. Kaos tapi udah Baru ya belum direalisasiin. Kalau konsep semua udah ada. Butuh modalin dong. Emang ini cerdas guys. Dia kalau pengen apa-apa ya apa muter gitu otaknya. Cuman buat modal masih merah. Masih merah. Jadi gitu tadi pengalamannya udah diceritain. Jadi kan nggak semua orang bisa kuliah gitu kan. Ya yang pertama itu Nggak nggak sebelum kita nggak semua orang bisa kuliah. Terus ya kuliah itu penting gitu. Penting banget kuliah itu karena apalagi generasi muda ya. Untuk membentuk satu pola pikir biar jadi pemuda yang apa ya, yang bisa membuat perubahan gitu. Membuat perubahan. Amazing. Temen aku juga ada yang apa jurusannya sama manajemen. Dia teh di Unpar gak tahu ITB. Jurusannya bisnis tapi dia gak kerja habis lulus. Kenapa? Dia pengen bisnis. Jualan beras. Ya. Memang pada akhirnya sih ya pendapat tapi ya nggak selamanya yang kuliah itu bakal satu bidang pas di bekerjanya. Ada juga yang nggak kerja juga. Kan gitu. Ada yang ngambil bisnis.
Makanya kalau kalau aku sih nangkapnya kuliah itu ngebentuk pola pikir. Membentuk pola pikir, Ya, karena di sana tempat kita buat bisa fight pikiran gitu. fight pikiran. Gitu aja. Kalau prioritas kamu dalam kehidupan apa sekarang? Ibadah. Ibadah. Aku ya, Dalam hal apa? dalam hal apa maksudnya? Ya beribadah maksudnya kan ada sholat, puasa, zakat, Semuanya kan ibadah. semua. Semuanya ibadah. Masa sholat nggak puasa? Masa puasa nggak zakat? Kan itu Iya. satu kesatuan untuk bisa beribadah. Semuanya ya. Iya, semuanya. Gitu. Kalau kelebihan sama kekurangan Epang sekarang apa? Yang dirasa, Hmm, kalau kekurangan sih yang dirasa kurang bisa memanage waktunya aja. iya. Untuk emang ngerealisasiinnya ini masih banyak apa ya? Jadi masih nggak fokus gitu. Kalau kelebihannya apa? Ganteng. Ganteng. Yang lain dong, masa ganteng? Kelebihan. Tanya aja Gini nih, mama. Di-cut. Gue lah kayak anu bodorna kurang di-cut. Males ya mencet. Siapa? Kalau hobi kamu apa saat ini, Pang? Hobi. Ya, Hobi itu main musik, futsal, apa lagi ya? Badminton. Olahraga lah ya. olahraga. Olahraga, musik. Main musik juga kan? Main musik juga. Kalau aktivitas kamu hari ini bukan hari ini apa? Sekarang. Aktivitas sekarang tuh lagi nyelesain kuliah. Hmm. Terus bisnis juga, Bisnis apa? bisnis kaos salah satunya. Kaos, Terus Di digital marketing juga. digital marketing, Ah, kuliah. sambil. Kalau ngeband libur dulu. Kalau ngeband ya agak dikurangin sekarang teh ngeband. Kalau titik terendah dalam hidup Epang itu apa? Dari usia apa? Balita lah ya. Sampai sekarang usia 27 mungkin ada pas titik aduh gue kok hidup gini banget. Terus nanti bangkit lagi gitu. Titik terendah ya. Titik terendah Epang itu ketika masa transisi Epang mengenal diri Epang. Mengenal diri Epang. Gimana Karena tuh waktu itu mengenal? tuh banyak masalah tuh. Masalahnya apapun, Apa aja mas? keluarga, masalah sama temen, masalah emang dominannya sih keluarga ya, dominannya keluarga. Jadi waktu itu tuh emang nggak nerima kondisi. Jadi efeknya itu ke batin tuh semester awal tuh, Semester awal. semester awal. Aduh bingung gue mau ngapain gitu. Ya kalau didiemin malah makin banyak tekanan gitu. Jadi ya batin gitu ya. Itu bangkitnya lagi gimana itu? Menemukan jalan hidup. Menemukan jalan hidup. Ya, Kamu bahwa nemuinnya solusi- dulu waktu pada saat itu gimana? Bahwa solusi itu simpel sih sebenarnya dulu. Jadi dulu tuh cuman nyadarin aja yang ngasih masalahnya siapa, minta tanggung jawab aja sama yang ngasih masalah. Nah waktu itu ketemunya itu bahwa yang memberi masalah Epang itu Allah gitu. Iya. Makanya Epang minta tanggung jawabnya sama Allah. Iya. Artinya gini, bukan berarti Epang nuntut Allah ya. Allah memberi Epang masalah, artinya solusinya ada di Allah gitu. Tinggal kitanya aja yang kembali ke Allah gitu. Iya. Nah ketemunya di situ. Dari situ langsung mulai agak enak, tenang, nyaman gitu. Pengalaman ya. Iya. Titik terendah waktu itu di situ. Kalau hobi Epang Hobi di musik. di musik, Hmm. selain musik, Tadi olahraga. olahraga kayak sepak bola. Ya. Sepak bola main. Kalau 5 tahun ke depan Epang rencananya mau ngapain nih? Belum tahu. Aku Epang tadi kan udah hobinya apa ya? Kalau sekarang 5 tahun lagi tadi kamu belum tahu. 5 tahun belum tahu. Cuman yang kebayang mas sekarang lagi ngerintis usaha ya. Hah? Ya harapannya sih berarti kalau harapan berarti ya. Harapan kan 5 tahun. Harapan 5 tahun ke Oh, aku depan pengen bisa jadi apa? pengen jadi pengusaha yang sukses gitu. Sukses. Pengen jadi pengusaha yang pengembang. Kalau 5 tahun lagi kamu ini nggak ada rencana buat nikah nggak? Oh gue pengen punya anak berapa? Tahun 5 anak tahun lagi.
5 tahun lagi punya anak berapa? Berarti kalau tahun ini nikah 5 tahun lagi pengen punya anak 5. Pengen punya anak 5. Tapi kan kamu belum beres kuliah aja, Pak. Kan harapan. Harapan. Gitu. Kalau jodohnya ini mah nggak perlu diberesin dulu kuliah juga ya, jalan aja. Oh iya. Kalau cita-cita Epang waktu kecil apa? Cita-cita waktu kecil. Cita-cita waktu kecil tuh pengen jadi dulu tentara kalau nggak salah. Tentara dulu teh. Dan dicatanya sama guru kan, cita-cita jadi apa? Tentara gitu ya. Tentara. Nah, itu SD. SMP cita-cita pengen jadi apa? Turun. Apa? Pengen jadi apa waktu itu ya? Pemain musik gitu. Udah mulai ngeband waktu itu. Pemain musik. SMP. SMA. SMA itu cita-cita turun lagi. Apa? Cita-cita pengen jadi apa waktu itu? Pemain musik waktu itu turun lagi ke pengen jadi pemain bola kalau nggak salah. Pemain bola. Di SMA tuh. Kalau kuliah? Kuliah sekarang pengen jadi apa? Ya, yang penting hidup lah. Kalau sekarang justru makin naik. Makin naik lagi. Makin naik. Kalau itu apa channel kamu yang bahasa Radian sama Halaman Musik Indonesia itu masih aktif gak sih? Masih. Tapi kok gak pernah update lagi? Emang jarang. Emang nggak difokusin sebenarnya. Oh, nggak difokusin pengen jadi YouTuber. Enggak. Sebenarnya itu buat ngisi waktu luang aja. Ngisi waktu luang. Kayak yang bahasa Radian, makanya subscribernya masih dikit sekarang. Oh iya. Jadi cuman pengen melampiaskan ide karya gitu. Karya lewat YouTube. Kalau karyanya karya sendiri lewat YouTube sendiri gitu. Buat mengabadikan aja bahwa dulu tuh aku pernah punya karya ini loh gitu. Buat sendiri sebenarnya konsumsinya, nggak ada tujuan buat apa-apa. Terus kalau yang Halaman Musik Indonesia, karena kan emang suka orangnya tuh suka nongkrongnya orang mah ya. Jadi suka gaul gitu. Sama suka berprogram gitu tah. Berprogram gimana? Jadi kalau ada komunitas tuh pengennya ada programnya gitu, kayak komunitas kopi misal nih. Komunitas pecinta seni. Nah, pengen ada programnya. Salah satunya dibuat YouTube gitu. Jadi orangnya emang aktif tuh gitu. Aktif di YouTube gitu. Aktif di aktivitas. Nah, kalau prinsip atau tujuan hidup kamu apa sih, Bang? Prinsip ya. Prinsip dan tujuan hidup. Kalau prinsip aku sih pengen sebisa mungkin jadi orang yang bermanfaat aja. Jadi orang yang bermanfaat. Jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Selain itu ada lagi nggak? Prinsip tujuan hidup ya? Iya, tujuannya. Tujuan hidup mah pengen pengen dapat ridho Allah. Ridho Allah. Selama hidup ya. Selama hidup. Pengen bermanfaat buat orang lain juga. Ya, gitu. Benar. Jadi kalau keyakinan ya, yakin banget aku mah kalau misalkan kalau kita melakukan segala sesuatu yang Allah ridhoi, bakal bermanfaat bagi orang lain. Plus. Contohnya apa? Contoh, kita misalkan sedekah. Itu kan bermanfaat bagi yang ngebutuhin. Bermanfaat. Terus itu juga dapat pahala juga dari Allah gitu. Dapat ridho Allah juga. Dapat ridho Allah juga gitu. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya. Begitu ya, Bang. Coba kamu katanya mau nyanyi tadi. Mau nyanyi? Mau mainin alat musik. Bukan aku yang mau nyanyi, disuruh nyanyi. Ya, boleh Ju, boleh. Jadi ini tuh lagu Epang Ju. Pakai kapo ya? Iya. Itu buat apaan? Itu buat biar nadanya bisa tinggi, tapi nggak perlu ganti kunci. Nadanya bisa tinggi. Jadi ininya ketarik. Iya, ini ditarik. Jadi ini tuh lagu ciptaan sendiri, bukan ciptaan. Waktu itu idenya ini dulu waktu 2018-16 gitu. Judulnya apa? Amazing. Aku Adalah Manusia.
Aku adalah manusia. Kita adalah manusia. Ini tentang manusia. Ada liriknya nggak sih? Nanti diedit di sini aja. Oh iya. Nggak mau ikut nyanyi soalnya. Ada ya? Kita adalah manusia, makhluk paling mulia. Kita adalah manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan. Kita punya pemikiran, punya pilihan dan tujuan. Sadarkah kita manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan. Alam ini diciptakan untuk manusia sebagai ujian. Berpikirlah dan bersihkanlah hati. Sadarlah kita adalah manusia. Renungilah, kita semua akan mati. Pantaskah kita sebagai manusia? Hey, Oke, itu lagunya ya, Bang. itu lagunya. Judulnya apa tadi? Nggak tepuk tangan. Judulnya apa tadi? Judulnya Kita Adalah Manusia. Kita adalah manusia. Hmm, Bagus lagunya. bagus ya? Enak nggak? Kayak ini apa? Kayak apa? Yang bersama bintang teh apa? Drive. Jauh tuh yang mana? Iya, Bersama bintang. Ya pokoknya 11-12 gitu. Oh gitu. Kalau aku yang dengernya gitu. Mantap. Oke guys, tadi kan dia udah nyanyiin satu buah lagu. Namanya apa? Kita Manusia. Kita adalah manusia. Kita adalah manusia. Itu udah ada belum lagunya di YouTube channel kamu? Belum ada. Belum. Emang belum di recording juga sih sebenarnya. Tapi nanti mau diupload gak? Pengen. Pengen. Doain ya. Oh iya, Cuma nunggu modal doang. nunggu modal. Ya. Itu recordingnya di mana itu? Di studio. Di studio. Ah, Tapi rencananya pengen bikin lagu itu, pengen dibuat. Pengen Pengen dijadiin lah gitu. jadiin lagu. Jadiin lagu biar Itu bisa lagu dibuat. kamu baru satu ya? Apa udah udah banyak? ada berapa ya? Di atas 5 lah. Di atas 5. Udah ada. Berarti udah jadi 4. Udah. Yang udah recording berapa? Belum ada. Udah recording 1. Oh, 1. Judulnya apa? Introspeksi. Introspeksi. Ah, Tapi udah ada di YouTube channel. di YouTube udah ada. Yang Tapi yang mana? versi live Versi live. Yang di session. bahasa Radian atau yang di halaman? Bahasa Radian. Bahasa Radian. Itu live. Judulnya Introspeksi. Introspeksi yang udah ada. Ya. Buat kalian yang pengen denger musiknya, apa judulnya Introspeksi, Nah, bisa dilihat di channel YouTube-nya Radians Channel atau Bahasa Radian. Judulnya Introspeksi. introspeksi. Cuman subscriber masih dikit Apa? Masih dikit subscribernya nggak apa-apa ya? Ya, nanti bolehlah di-subscribe ya. Nggak usah. Kenapa? Kalau ini aja, kalau suka subscribe, kalau enggak gitu. Oh iya. Jadi nggak ada paksaan juga. Semoga nanti 1 tahun ke depan bisa sampai 1.000 lah ya subscribernya. 1 juta dong. Hah? 1 juta dong. 1 juta. Amin. Udah didoain nawar. doain. Terus nanya Nondi. Bebas. Tentang lagu. Tentang lagu ya. Kalau kamu itu suka bandnya apa sih? Kamu kan suka musisi. Suka musisi, suka main musik, Heeh. suka nyanyi. Mm. Ininya apa? Idola kamu siapa dalam ini dunia musik? Mending sering dengerin lagu apa mungkin ya gitu ya. Kalau sekarang sering dengerin lagu-lagu. Kalau sekarang justru sering lagu-lagu Indonesia kalau sekarang. Indonesia apa tuh? Kayak misal apa tuh yang
No Stress tuh dengerin dulu. No Stress. No Stress. Penyanyinya siapa? Namanya nggak tahu. Cuman musiknya enak-enak tuh. Kalau yang ini apa luar negeri apa paling? Kalau negeri sekarang tuh lagi dengerin lagu-lagunya lagu-lagu dulu sih kayak Kin, terus Coldplay. Coldplay. Terus Oasis juga sering dengerin. Oasis, Coldplay. Ah, Itu kamu kalau di cafe itu suka ini mainin ya? Cafe Yang paling suka dinyanyiin itu judulnya apa? yang mana? Dua-duanya. Kalau Coldplay apa? Kalau Oasis apa? Kalau Coldplay biasanya Yellow, karena lebih familiar aja sama yang denger, biar pendengar tuh tahu oh iya lagu Coldplay biar enjoy gitu. Kalau Oasis biasanya apa ya, paling Don't Look Back in Anger ya. Kalau enggak Stand By Me ya gitulah lagu-lagu dulu. Ada yang mellow-nya kan itu lagu apa? Coldplay apa? Yang mellow The Scientist mellow. The Scientist. Terus apalagi yang mellow banyak. Terus Everglow mellow. Tahu Everglow? Apa? Musik Everglow tahu? Enggak tahu. Coldplay. Coba nanti dengerin aja. Enak. Gitu. Kalau Tentang ini lagu kamu kan tadi Kita Sebagai Manusia. Kita adalah manusia. Kita adalah manusia. Apa itu maknanya? Makna. Kalau bicara makna banyak mungkin ya. Tapi lagu itu tuh sebenarnya ceritain tentang banyak. Ini teh kenapa manusia teh mulia tapi melakukan sesuatu yang hina gitu. Kalau diambil contoh ya, misalkan orang-orang pintar korupsi, itu kan perbuatan hina. Secara nggak langsung kan mereka menghinakan dirinya sendiri ya. Sebenarnya kan gitu. Ini teh berarti nggak sadar sebenarnya mereka teh bahwa dirinya tuh sebenarnya mulia, bahwa perbuatan dirinya tuh dengan dia korupsi itu contoh korupsi ya. Kalau dia korupsi itu teh dia tuh sedang menghinakan dirinya sendiri. Kalau korupsi tuh ya, makanya kesadaran di sini titik poinnya, bahwa ada manusia yang nggak sadar gitu. Kalau ada manusia yang nggak sadar, artinya ada yang ngebuat dia nggak sadar. Apa itu? Biasanya kan duniawi, kan gitu. Nah itu bercerita tentang itu, sebenarnya manusia itu harusnya gimana sih gitu. Kalau kamu liriknya ini dapat dari mana? Liriknya dapat dari mana? Inspirasi. Ya, inspirasinya dari mana? Ya dari situ. Dari situ. Dari kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kita. Jadi manusia itu kan mulia, tapi melakukan sesuatu yang tidak mulia. Ya, sehingga sebenarnya dia sedang menghinakan dirinya sendiri gitu. Gitu. Kalau buat kedepannya kamu pengen bikin lagu lagi nggak yang lebih banyak lagi? Pengen. Kalau itu rencananya mau recording kapan ya, Bang? Yang mana? Yang ini, lagu ini yang barusan. Belum tahu ya, Ju. Belum tahu, belum ada kepastian juga. Karena ini sebenarnya lagunya belum rampung semua. Sebenarnya teh. Jadi masih proses tahap penyempurnaan lah gitu. Nanti kalau udah rampung baru pengen didiskusin dulu sama teman-teman yang lain gitu. Tapi Epang lebih suka nyanyi solo, nggak suka duet gitu? Sukanya band. Ya tapi nyanyi sendiri kan gitu? Ya. Duet sama siapa? Kemarin calon Nisa Sabian. Kayak Anang Santi duet. Gitu Ju. Jadi kalau inspirasi aku sih Ju, kalau lagi bikin lagu nggak dibuat-buat ya. Iya. Artinya sesuai kehidupan aja gitu. Iya, artinya buat musik juga bukan tiap hari bikin musik, enggak. Tapi kalau lagi ada ngadain satu momentum tertentu, oh ini lagi ada kejadian ini nih, terus dapat inspirasi. Kalau aku nyebutnya inspirasi itu ilham. Jadi ada satu pemikiran baru. Kadang inspirasi itu dapatnya dari saat yang tidak menentu ya. Iya. Kalau kita misalnya lagi santai, diam-diam, tahu-tahu ada satu kejadian, udahlah ini aja nih gitu. Iya gitu. Atau lagi senang, lagi kumpul sama teman-teman lama, udah lama nggak kumpul, tiba-tiba kumpul reuni, dapat inspirasi baru, dapat sampai rumah teh buat musik gitu. Atau kadang di jalan nemu satu nada nih, lagi jalan kan, kalau di jalan suka bikin nada gitu. Oh dapat nada yang enak, kirim berhenti dulu di motor, direkam dulu gitu. Jadi puzzle gitu. Nah, kayak gitu-gitu biasa aja ini apa, coba-coba di rumah gitu, mainin reng sambil nyanyi. Ya, jadi gitu.
Nah, yang memang kebetulan yang lagu ini tuh waktu itu kepikirannya itu momentumnya itu bahwa banyak ya itu banyak banget kayak waktu itu kalau nggak salah tragedi korupsinya siapa ya, Setia Novanto kalau nggak salah. Kalau nggak salah dulu ya waktu EKTP ya, kepikiran gitu. Langsung kepikiran tuh banyak, ada manusia yang korupsi, ada manusia yang kriminal, ada manusia yang berbagai macam. Setelah dikumpulin semuanya itu kesimpulan pribadi ya, kesimpulan pribadi waktu itu nyimpulinnya banyak manusia yang nggak sadar gitu. Barulah nyeda na sambil main na kita adalah ya gitu. Gitu. Kalau ini apa? Sekarang kan lagi pandemi. Pendapat Epang gimana ini? Kan udah mau setahun, hampir setahun. Iya ya. Sekarang pandemi itu belum ada kejelasan sebenarnya sampai kapan. Kan ya tetap sih kalau di pandemi mungkin kalau pribadi ya menjaga gimana kita menjaga diri aja. Jaga kesehatan, pikiran, jaga pikiran utamanya ya, jarak, pakai masker kayak gitu-gitu ya. Ikutin aja dulu. Karena itu baik ya pakai masker tuh ya. Sekarang di jalan kan dulu nggak pakai masker. Sekarang kan positifnya pakai masker, jadi kebul asap kendaraan juga jadi steril nanti kesini kan gitu. Terus sebenarnya ini pandemi ini apa? Udah mendunia ya. Ya, ini sedunia. Jadi bukan cuman kita doang, di negara lain pun sama. Ya, intinya jaga ini Ju, pikiran Ju, jangan sampai panik. Karena kita punya imun. Kalau imunnya turun pasti kena gitu. Imunnya turun, jangankan virus corona, apapun kena kan, flu. Karena imunnya kan turun. Flu juga kayak flu kan virus dia. Ya. Yang penting dia rajin olahraga, terus kitanya juga pikiran sih. Jangan panik ha. Pikiran juga mempengaruhi ya. Ya, nah pikiran itu biasanya dari masalah kan, karena ada masalah makanya ada pikiran gitu. Nah, tinggal kita aja cari solusi aja. Kemana kita harus mencari solusi gitu. Mencari solusi. Jangan sampai kita salah berpegang gitu ta. Kalau kita berpegangnya ke tempat yang salah, bukan jadi solusi, bakal ada bakal tetap nggak tenang gitu. Mending cari solusinya ke sumbernya langsung gitu. Udah? Oke, kamu sekarang mau nyanyi apa lagi? Nyanyi apa Sob? Introspeksi. Oke. Ini spesial buat Juanda, biasanya kalau di luar tuh 20 juta. Bercanda kadang. Oke. Malam telah menyelimuti, cahaya pun telah pergi. Satu hati berbeda arti, mengerti arti hidup ini. Bergetar jiwa ini, melihat indahnya pelangi, penuh warna hiasi bumi. Mengerti arti hidup ini.
introspeksi, introspeksi, yeah. Menyadari semua yang hilang, mengerti arti dari semua yang telah terjadi. Introspeksi, 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 introspeksi. Yeay. Itu tadi lagunya ya, Bang. Ya, Judulnya introspeksi. Introspeksi. Kamu dapat inspirasi lagu ini dari mana? Tadi nyambung sebenarnya sama yang tadi, sama yang Aku Adalah Manusia. Oh. Kita Adalah Itu Manusia. awalnya mana dulu? Aku Adalah Manusia dulu apa introspeksi dulu? Introspeksi dulu awalnya. Kalau itu yang introspeksi dapatnya dari mana ini inspirasinya? Wah, ini mah lagu lama, Ju. Oh, lagu lama? Lagu lama. Dari tahun berapa ini? 2000, sebelum kuliah. 2010. Sebelum bentar. Itu ceritanya gimana bisa dapat introspeksi? Apa? Ceritanya. Dulu pengen dapatin sesuatu tapi nggak dapat. Itu teh. Nah di situ tuh dapat hikmahnya tuh mungkin kurang apa ya namanya, kurang berusaha gitu akunya. Jadi introspeksi. Makanya terus introspeksi buat bisa terus-terusan berlatih apa yang kurang nih. Terus ketika di lapangan udah mulai lagi ngejar apa yang ini dapat lagi, terus belum maksimal lagi, introspeksi lagi, terus aja gitu. Emang kamu pengen dapat apaan waktu Memantaskan diri lah. Memantaskan diri. Introspeksi itu nanti tujuan untuk memantaskan diri untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Emang kamu pengen apaan waktu dulu? Apa dulu ya? Lupa lagi. Kalau nggak salah di musik deh. Waktu SMA ini teh? Ya hubungannya sama musik sebelum kuliah. Oh, udah sebelum lulus, kuliah. Udah lulus SMA. Oh. Gitu. Waktu pas kuliah itu apa? Dapat yang Aku Adalah Manusia. Iya. Aku Adalah Manusia mah ya sana. Tapi sebenarnya secara makna semuanya nyambung sebenarnya. Saling berkesinambungan. Ya, karena biar bisa jadi manusia seutuhnya kan harus terus introspeksi kita ya. Kalau sekarang kan ini udah mau bulan puasa ya. Ini kan corona udah setahun lebih. Ya. Kalau kamu ini gimana harapannya nanti bulan puasa? Apakah bakal ada taraweh lagi seperti biasa mungkin? Ini mungkin bakal jadi awal saum di masa pandemik ya. Oke, Pang, tadi kan di pandemi. Kalau sekarang kan mau bulan puasa. Mungkin nanti ada taraweh, ada sholat Idul Fitri. Itu gimana kamu pendapatnya? Soalnya kan waktu tahun kemarin juga itu ditutup masjid. Kalau tahun sekarang kan belum tahu ya. Gimana itu pendapat kamu? Pendapat yang jelas mah sekarang kalau pendapat ya kayaknya Ramadan sekarang tuh kita bakal suasananya beda ya karena suasana pandemik. Jadi tetap aja
nggak jadi ngeganggu kita di saumnya. Gak ngeganggu kita di saumnya. Tetap aja saumnya mah normal gitu. Cuman mungkin suasananya aja yang beda. Agak terbatas gitu. Ya, kita mau mungkin kemana nanti kalaupun ada tarawih mungkin di jarak, kan belum tahu ya. Soalnya kita mau ke Mekah juga sekarang udah nggak boleh ya kan? Iya, gitu. Kalau dulu kan ada banyak tetangga kalau puasa saum pada kesana tarawihnya. Iya. Tapi Sekarang kan itu agak dilakuin teh supaya pandeminya hilang gitu kan. Mencegah pandemi. Sebenarnya pandeminya nggak bakal hilang sih. Nggak bakalan. Ya. Padahal ini udah setahun lebih ya. Pendapat tapi ya. Waktu itu teh ngobrol sama ahli inilah nutrisi gitu. S2 Unpad. Jadi memang yang namanya virus itu bakal terus ada. Kayak flu aja, flu kan gak hilang-hilang, tetap aja ada terus. Cuman karena manusianya udah bisa beradaptasi dengan virus tersebut kan gitu. Sama corona juga. Sama aja ya. Sama aja, intinya balik lagi gimana di Ramadan ini teh. Abi khususnya Ervan aku pribadi ini bisa jadi tambah satu motivasi apa ya namanya? Untuk menambah imun gitu, bahwa saum teh bukan untuk menurunkan imun, justru melatih kita supaya imun kita kuat gitu. Kalau di pandemi ini kan kita udah ada vaksinnya kan. Kalau kamu itu gimana pendapat kamu soal vaksin? Soal vaksin? Apa itu bisa menghilangkan mungkin? Vaksin itu dulu juga sempetnya ya waktu SD kayak disuntik apa tuh? Suntik imunitas. Bedanya apa kayak yang sekarang? Kalau pengetahuan aku mas Ju, kurang lebih ke situ Ju. Nantinya itu vaksin itu untuk memperkuat imun aja ya sebenarnya. Mau divaksin mau nggak divaksin sebenarnya nggak jadi masalah juga. Kalau aku pribadi mah ya. Yang penting kitanya bisa ngejaga aja. Olahraga yang tadi. Terus kita jangan banyak pikiran. Stay enjoy. Sekarang 2021 ya. Kalau kamu belum pengen nikah apa gimana? Pengen. Kan tadi belum ada jodohnya. Belum. Iya, belum ada jodohnya. Belum doain aja guys. Itu tadi podcast kita hari ini bersama Bahasa Radian atau Radians Channel atau Halaman Musik Indonesia. Ervan Radian temennya Juanda. Ervan Radian teman saya waktu kuliah. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ju, sukses ya buat channelnya. Oh iya, terus makasih. Jangan terus aja. Kamu juga sukses terus dalam dunia musisi. Amin. Untuk YouTube-nya berkreasi terus. Amin. Terus kedepannya menjadi lebih baik lagi. Ya. Cepat menikah di usia kamu yang sekarang. Amin. Buat Juana juga sama, mudah-mudahan subscriber-nya tambah banyak, karya-karyanya semakin bermanfaat, dan Juananya juga cepat bisa menikah. Amin. Oke guys, thank you. Bisnisnya sukses juga ya Ju. Ya, lagi bisnis kan? Iya, amin. Terus sukses ya. Oke, terima kasih ya.